Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gerakan Perubahan. Hari ini kita semua dikejutkan dengan hasil perhitungan cepat atau quick count yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga survei yang sudah diketahui dan sudah disiarkan oleh berbagai media nasional yang menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul 58% berbanding sekitar 25% untuk pasangan Amin. Dan kondisi itu membuat pendukung Amin menjadi drop, kecewa, sedih dan sebagainya karena melihat hasil quick count tersebut. Namun saya ingin menyampaikan bahwa kita tetap menghormati dan juga percaya kepada metodologi dari quick count itu sendiri. Namun juga kita masih ada harapan untuk percaya kepada hasil real count-nya ya. Karena untuk quick count itu kan sifatnya sampel ya. Meskipun dari pengalaman pemilu tahun-tahun sebelumnya baik itu 2019 atau 2014 hasil dari quick count itu tidak jauh berbeda dengan hasil real count-nya. Namun untuk saat ini kita tetap harus menumbuhkan optimisme untuk mengawal suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar eee, secara real count. Nah, untuk sekarang saya ingin menunjukkan dari situs web kawalpemilu.org ya, yang diinisiasi oleh salah satu foundernya yaitu Ainun Najib. Dia membuat situs Kawal Pemilu 2024 ini ya. Dan ini adalah hasil real count atau foto dari form C1 yang diunggah di kawalpemilu.org dan ini sekitar pukul 23.32. Di sini kita bisa melihat pasangan Anies Baswedan mendapatkan 32,40% atau setara 1.022.000 sekian suara ya. Kemudian paslon 2 ini mendapatkan 51,29% dan juga paslon yang ketiga mendapatkan 16,30% ya. Dengan cakupan dari jumlah TPS-nya itu 1,85% dan suara yang masuk ini cakupan jaganya ada 15,63%. Di sini kita bisa melihat bahwa suara Anies Baswedan itu berbeda cukup jauh ya dengan hasil quick count ya. Kalau di quick count itu sekitar 25%. Namun di kawal pemilu ini menunjukkan hasil sementaranya itu 32,4, sedangkan paslon nomor 2 ini mendapatkan 51,29% yang kalau kita pantau dari sejak sore dan juga selepas maghrib tadi angkanya itu di sekitar di 57% dan menjelang tengah malam ini angka dari paslon 02 itu sudah turun menjadi 51%. Nah, mudah-mudahan suara Amin ini bisa terus merangkak naik mengejar suara dari paslon 02 dan kita harapkan juga sebenarnya paslon 03 ini yang hanya mendapatkan 16,3% ini suara juga bisa ikut naik dan bisa menggerus suara dari paslon 02 ini. Nah, kalau kita cermati untuk kemenangan per daerah di sini kita coba scroll dari atas ini. Anies memenangkan di Provinsi Aceh ini 80,28%, paslon 02 18,09% dan paslon 3 1,3%. Berikutnya Anies juga menang di DKI Jakarta
dengan 43,93% berbanding dengan 37,88% dari paslon 02 dan juga 18,2 dari paslon 3. Lalu berikutnya di Sulawesi ya, Sulawesi itu juga sepertinya Anies juga mendapatkan suara yang banyak ya. Nah, untuk Riau nih, Riau Anies mendapatkan 50,37%, paslon 2 42,05% dan paslon 3 7,58%. Nah, di Sumatera Barat Anies menang mutlak 63,38% berbanding 32,7,76 dari paslon 2 dan juga 3,8% dari paslon 3. Nah, ini dari Kawal Pemilu sendiri menyampaikan bahwa untuk upload dari TPC 1 setiap TPC ini nanti masih akan terus diverifikasi dan terus diupdate. Mudah-mudahan semakin besok kita sudah bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dan mudah-mudahan suara Amin ini bisa lebih meningkat dan bisa 2 putaran. Amin. Nah, dari itu teman-teman semua yang pendukung Amin, jangan pesimis terlebih dahulu, jangan pasrah, tetap optimis, tetap kita kawal untuk suara dari pasangan Amin ini. Nah, berikutnya juga kita mau lihat ya, setelah tadi siang kita update beberapa hasil temuan kecurangan yang terjadi di beberapa wilayah di daerah Indonesia. Kita coba lihat kembali, semakin sore ini kecurangan semakin masif ya. Ada banyak sekali laporan dari netizen yang mengunggah dalam tanda petik ketidakakuratan pembacaan form C1 di situs KPU dan lain sebagainya. Coba kita lihat dan kita simak beberapa ulasan netizen ini terkait dengan indikasi kecurangan pemilu. Nah, kita coba ini kita lihat dari salah satu netizen yang memperlihatkan indikasi ketidakakuratan data yang tertampil di situs KPU. Coba kita lihat. Guys, ada yang mau lihat salah satu kecurangan pemilu nggak? Yang mungkin kalian belum tahu. Kita lihat ya. Kalian coba buka website cekdptonline.kpu.go.id. Terus di bagian nick, kalian isi coba angka 320111112. Nah, lihat nih. Angka 0 semua nih, angka 0 semua. Tania Widya Stuti. Postnya, ini ada dia datanya nih. Coba dikira-kira aja, ada nggak ya nick yang 0 semua? Coba kita pakai angka 2. Nah, ini ada juga nih angka 2. Cynthia Selfie. Ini siapa ini? Lokasinya di Kutai Kartanegara. Oke, kita cari lagi yang lain. Nick yang diacak ya, muncul di Nah, ini 44 juga ada Jumiati. Ayo, coba teman-teman bisa cross check sendiri di website Cek DPT. Ini gimana KPU ini? KPU gimana ini jadi kabarnya, infonya? Tuh, ini 55 juga ada, sama di Kutai Kartanegara. Ini gue mau nanya ke KPU, ini gimana nih jadinya ini? Ini banyak loh data-data yang nggak jelas nicknya. Ini buat apa gitu loh? Dan siapa orang-orang ini? Apakah orangnya ada atau gimana? Soalnya mana ada nick 55 semua, 44 semua? Guys, ada yang
Itu ya tadi keanehan dari nick yang tercatat di pemilih ya. Nah, berikutnya juga ada netizen yang mengungkapkan ada keanehan di website KPU ya. Nah, seperti apa videonya? Coba kita simak untuk videonya. Oke guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU. Karena setelah ini sudah bisa diakses. Oke, check it out. Ya, silakan dicek pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Margahayu Utara, TPS 060. Bisa dicek bagaimana perolehan suara dari 3 capres. Ini 02 107. Pasangan Ganjar mendapat 59 dan Pak Anies 53. Nah, keanehannya silakan dicek. Yang diinput oleh KPU, coba lihat. 52.804. Oke guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa. Nah, itu tadi ya keanehan yang terjadi di website KPU, dan itu terjadi banyak sekali keanehan-keanehan tersebut. Dan berikut ada video bagaimana salah satu paslon surat suaranya itu dicoblos untuk salah satu paslon ya. Coba kita lihat ini sudah dicoblos nih, bareng-bareng nyoblosnya. Lihat. Sampai nong ngerti salah. Iya. Buka ini. Bagi nah berarti kami kaki sabo ini itu kok jadi pernah sabo kalau mari sabtu kurang aja Pak mari nyari jebur iya apa sih orang yang bagus itu ini kayak Nah, itu tadi sangat luar biasa sekali ya, dengan terbukanya dicoblosin aja luar biasa sekali. Nah, ini kita coba lihat lagi juga dari pengumuman dari ketua KPPS ini sepertinya, yang menyampaikan keanehan yang terjadi dalam perhitungan rekapitulasinya. Dari sistem itu gitu. Ya, kita coba kesesuaian dari aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan scanner di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma satu. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65. Tapi di sini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 231. Yang masuk akal. Nah, terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Nah, di sini kita akan melakukan submit. Tapi di sini kita ada agak bingung gitu untuk meneruskan. Sedangkan yang lainnya harus di scanner juga gitu. Begitu. Nah, itu tadi ya keanehan dari perbedaan dari hasil hitung yang ada di TPS dengan yang ada di rekap di website di KPU. Nah, ini kita lihat juga surat suara yang sudah tercoblos ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, surat suara yang sudah tercoblos duluan di sini. Nah, kita lihat Kembali surat suara kelima tercoblos nomor 2 di TPS 54. Nah, itu tadi beberapa video-video terkait dengan beberapa indikasi kecurangan ataupun keanehan ya yang terjadi di TPS, seperti surat suara sudah tercoblos, lalu kemudian perbedaan antara rekapitulasi hasil yang ada di form C1 dengan yang ada di website KPU dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa
keanehan-keanehan yang ada, dan kita sebagai pendukung Amin tetap optimis untuk mengawal suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini. Dan hasil dari kawal pemilu.org ini menunjukkan pasangan Amin sudah mendapatkan suara 32% dan suara Prabowo Gibran mendapatkan 51, sekian persen ya. Nah, untuk itu harapannya kami menghimbau kalau teman-teman yang ada di TPS di masing-masing, coba di foto form C1-nya dan silakan untuk mendaftar di kawalpemilu.org dan upload hasil dari form C1 dan agar nanti bisa direkapitulasi. Dan untuk proses unggahnya nanti juga akan dikurasi ataupun dicek oleh admin di kawalpemilu.org. Lalu selanjutnya juga secara website ya, pembacaan angka dari form C1 dan juga dengan hasil tabulasinya ini lebih mendekati sempurna, dan bahkan dari Ainun Nadjib sendiri menyatakan bahwa kawal pemilu ini sudah dilengkapi dengan artificial yang mampu membaca akurat terkait dengan rekapitulasi hasil form yang ada di C1. Mudah-mudahan besok pagi semakin bertambahnya suara, semakin kita pasangan suara Amin ini bisa terus naik ya. Dan juga kita doakan juga semoga juga dari paslon 03 juga suaranya naik, agar pemilu ini nanti tidak jadi satu putaran tapi bisa 2 putaran. Demikian sedikit informasi terkait dengan serba-serbi pemilu pada hari ini. Tetap semangat, jangan pesimis ya. Mari kita kawal suara ini sampai dengan nanti hasil real count yang ditetapkan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.